Sejarah telah mencatat bahwa perang dan wabah penyakit termasuk penyebab kemunduran ekonomi yang dahsyat. Dampak yang bakalan berkepanjangan diderita oleh umat manusia pasca perang adalah derita di bidang ekonomi. Serangan terhadap lalu lintas ekonomi menjadi salah satu strategi dalam perang, dan itu tidak kalah berbahaya dan kejamnya dengan perang itu sendiri. Perang bisa melumpuhkan kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi negara-negara juga sangat mudah diobrak-abrik oleh wabah penyakit. Pandemi COVID-19 telah memberikan kita kisah dan pengalaman tragis. Resesi tidak terelakkan, meningkatnya jumlah kemiskinan, pengangguran, dan berbagai kelesuhan ekonomi lainnya. Maka ketika di era ini kita mengalami dua hal tersebut secara bersamaan, ditambah lagi dengan persoalan iklim yang tidak menentu yang berimbas pada terganggunya produksi komoditas hasil bumi atau sumber daya alam, dampaknya pun kian mengerikan. Terlebih, era keterbukaan ekonomi membuat gejolak di satu negara ataupun wilayah menghasilkan gelombang ke seluruh dunia. Apa yang saya utarakan bukan menyebar ketakutan, tetapi fakta memang seperti itu. Anda bisa berbeda pendapat dengan saya, itu sah-sah saja. Anda boleh saja mengatakan bahwa kemungkinan resesi dan kemunduran ekonomi tidak akan menimpa Indonesia. Alasannya, indikator ekonomi kita masih cukup kuat. Selain itu, fundamental ekonomi Indonesia masih sangat sehat dan mampu menahan badai resesi yang menimpa perekonomian dunia. Optimisme seperti itu sangat baik, tetapi kali ini kita coba mengkaji secara bersama-sama. Indikator ekonomi dalam negeri yang tampak membaik, namun bisa jadi tidak banyak menolong. Itulah yang terjadi dengan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri padat karya tanah air. Salah satu penyebab kuat PHK ini ialah persoalan ekonomi makro dan ekonomi global. Selain itu, kita tetap ingat akibat perang Rusia-Ukraina yang ikut membuat harga berbagai komoditas naik dan berimbas pada penurunan daya beli pasar Amerika Serikat dan Eropa. Padahal Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Tiongkok, Jepang, dan Uni Emirat Arab merupakan negara tujuan ekspor Indonesia. Informasi yang kita himpun dari berbagai media menunjukkan tentang gelombang PHK. Itu berarti soal ancaman PHK ini bukan sekedar konspirasi atau sebuah kabar burung yang hanya menakutkan. Gelombang PHK telah nyata di Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat, Yan Mei, per Oktober 2022, telah ada 55.000 orang dikenai PHK dan sebanyak 18 perusahaan di 14 kabupaten kota di Jawa Barat tutup. Ia mengatakan penurunan pesanan dari luar negeri hingga 50% telah terasa sejak April 2022. Total pekerja yang terkena PHK mencapai 65.000 orang dari 124 perusahaan. Selain itu, pemutusan hubungan kerja juga diumumkan oleh perusahaan-perusahaan digital rintisan. Puluhan atau setidaknya 23 startup yang melakukan PHK sejak awal tahun. Yang sedang hangat dibicarakan oleh netizen antara lain Ruang Guru, Shopee, GoTo, hingga Grab. Total karyawan yang di PHK mencapai ribuan orang. Alasan PHK tersebut adalah persoalan makroekonomi. Data di atas sangat mengerikan dan sangat menakutkan. PHK mengancam kita semua dan bahkan kita semua bisa menjadi korban. Ironis, jumlah itu diperkirakan bakal terus bertambah. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan secara teliti, PHK ini belum mencapai puncaknya. Hal ini diperparah dengan berbagai isu soal ancaman kegelapan ekonomi dan resesi global di tahun 2023. Presiden Jokowi saja sudah berkali-kali mengingatkan kita bahwa dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing. Mengerikan bukan? Sebagai masyarakat, kita boleh sekali berharap bahwa gelombang PHK ini tidak boleh dibiarkan menjadi tsunami PHK. Kita meminta pemerintah untuk segera membuat langkah antisipasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Opsi langkah pertama antisipasi itu juga semestinya mencakup penerbitan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana yang sigap dikeluarkan di awal masa pandemi. Pada tahun 2020, pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun pengusaha melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kini surat edaran baru perlu dikeluarkan karena kondisi yang juga berbeda. Lewat surat edaran itu pula, pemerintah dalam hal ini Menaker dapat mendorong dialog triparit atau dengan mediasi yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota ataupun Provinsi dalam penyelesaian PHK hubungan industrial.
Dialog triparit harus disadari menjadi kebutuhan karena banyak kasus dialog biparit yang tetap merugikan pekerja. Selama ini saja sudah banyak kasus pengurangan upah yang dialami hingga pekerja tingkat bawah. Selain itu, banyak pula pengurangan upah yang dikatakan sebagai utang perusahaan, tapi tak kunjung dibayarkan meski keuangan perusahaan mulai pulih selepas pandemi. Dengan dialog triparit, transparansi dan komitmen perusahaan semestinya dapat lebih dipastikan. Di samping itu, Pemda juga harus ikut memberikan solusi nyata agar PHK benar-benar dapat dihindari, termasuk melalui berbagai insentif bagi pengusaha. Penyelesaian jangka pendek ini harus juga dibarengi dengan antisipasi jangka panjang yang mencakup daya saing industri tekstil, perusahaan rintisan di bidang teknologi seperti startup, dan perluasan pasar dalam negeri. Pemerintah sebaiknya fokus menjaga keselamatan pasar dalam negeri, kendalikan ekonomi, dan beri penekanan kepada perusahaan yang secara serta-merta melakukan PHK kepada karyawan. Selain itu, negara mesti menunjukkan secara terang benderang keberpihakan terhadap UMKM. Selama ini, keberpihakan tersebut masih minim dan parsial. Kebijakan negara di sektor UMKM masih berbasis logika neoliberal, sekedar memperlancar perizinan dan pelembagaan, namun tidak ditopang oleh sektor keuangan. Pemerintah pula mesti mengatur persaingan antara pelaku usaha. Di lapangan ada kecenderungan menuju monopoli oleh perusahaan-perusahaan besar BUMN terhadap UMKM. Monopoli semacam itu dampaknya sangat buruk dan merugikan. Selain itu, pemerintah juga sangat bijaksana kalau tidak mencari semacam kambing hitam dari persoalan PHK dan resesi. Selama ini kita mendengar alasan beberapa perusahaan dan pemerintah terhadap persoalan keuangan internal perusahaan yang selalu menyebutkan akar soalnya adalah ekonomi makro dan pasar global yang sedang ancur-ancurnya. Bukankah itu mencari kambing hitam?